teman-teman, hari ini ya Rita Jamal nih di YouTube channelnya baru pertama kali nih ya. Temen gereja aku nih ya datang, terus sekalian ya karena dia juga murtadi juga, jadi sekalian lah untuk bisa menjadi berkat buat kita semua di sini ya, yang penonton ya, karena dia luar biasa banget pengalaman hidupnya yang masih muda banget loh. Umurnya berapa? Namanya Marsha ya, nanti perkenalkan diri. Umurnya berapa? Umurnya 22 tahun. Nah, umur 22 tahun dia udah mempunyai pengalaman yang luar biasa ya di dalam Tuhan Yesus. Nanti kita bisa dengarkan karena dia juga rindu untuk bersaksi biar bisa memberkati banyak orang ya, menjadi inspirasi juga ya. Dia baru lulus kuliah loh ini, tapi mungkin saat ini dia lagi kurang sehat ya, masih sakit. Nanti kita Marsha akan cerita juga nanti dia gimana, dia juga sakit apa ya. Kita dengarkan kesaksiannya Marsha. Dia yang adalah seorang Betawi, masih muda dan cantik. Ya, silakan Marsha, perkenalkan diri dulu. Jadi perkenalkan, nama aku Marsyanda Saktira. Aku umurnya 22 tahun. Ini tuh sebenarnya aku ceritanya nggak apa-apa ya Uni, dari awal orang tuaku ketemu. Karena kan bersambungan ini ya. Nggak apa-apa, terserah Marsha aja dari mana enaknya, masa kecilnya mungkin dulu atau gimana, terserah Marsha aja gitu ya. Terus kapan kenapa memilih Tuhan Yesus gitu, itu dulu mungkin masa kecilnya atau gimana, terserah aja. Jadi ini berawal dari sebelum aku lahir ya, sebelum aku ada, bundaku pacaran sama orang Ambon, papaku. Nah terus kecelakaan lah, accident, hamil aku tuh accident. Jadi mereka nggak bisa nikah karena beda kepercayaan. Terus udah kayak gitu, pas aku lahir keluarga sepakat nggak nemuin aku sama papa karena beda agama katanya gitu. Jadi keluarga bunda nih keluarga Betawi dan cukup fanatik. Kakeknya Ustadz ya kan? Iya, almarhum kakekku dulu Ustadz. Nah terus abis itu ya udah ketemu papa sempat terjadi penolakan. Aku rasanya benci banget sama papa gitu. Di umur berapa itu Marsha? Umur Pertama kali ketemu papa? kelas 5 SD deh kayaknya. Iya kelas 4 kelas 5 SD ketemu papa, terjadi penolakan. Sampai akhirnya aku tahu itu papa kandungku, dan SMP kelas 3 aku udah bisa menerima papa karena kan nggak bisa ngubah fakta ya itu papaku. Setelah itu aku sama papa sering ketemu diem-diem, yang tahu bundaku aja, keluargaku yang lain nggak ada yang tahu. Itu umur berapa? SMP, SMA. Jadi ketemu papa, jalan-jalan. Pada satu ketika aku makan berdua sama papa hari Sabtu. Aku masih kelas 2 SMP. Nah terus aku bilang, "Pah, aku mau ikut gereja papa deh." Kenapa tiba-tiba Marsha pengen ke gereja gitu? Nggak tahu ya itu ada panggilan dari mana, tiba-tiba aku pengen ikut papa gereja aja gitu. Tapi Marsha dibesarkan di keluarga Betawi secara Muslim kan? Iya. Selain mengaji ya kayak gitu ya? Iya, aku puasa-puasa, ngaji-ngaji gitu. Tapi mohon maaf nih, waktu aku non Kristen tuh aku nggak merasakan kedekatan gitu loh, keintiman sama Tuhan. Ya. Jadilah aku ikut gereja papa, dan itu pertama kalinya aku nginjek gereja 17 tahun. Dan aku tuh nangis karena satu lagu rohani, sungguh indah. Itu setelah di gereja? Iya, pas di gereja.
lagunya lagi itu, aku nangis banget. Aku nggak tahu pada artinya apa. Papaku kan juga sebelumnya nggak pernah ceritain Kristen tuh gini segala macem gitu, nggak pernah. Nah, abis itu nangis, selesai gereja, aku bilang Pak, aku mau ikut agama Papa gitu. Ya. Benar. Ya udah. Jadi waktu itu di kelas 2 SMP, Marsha makan sama papa. Terus minta tiba-tiba pengen ke gereja papa. Nah, terus pada saat itu hari Minggunya itu ya. Hari Minggu ke gereja, terus di situ mendengarkan lagu rohani. Ya, nah di situ Marsha di Jamaah Roh Kudus ya menangis gitu ya. Ya, terus tadi gimana setelah itu langsung ikut Tuhan Yesus? Langsung kesentuh banget, terus habis itu memilih untuk ikut Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus Langsung di gitu ya? umur 17 tahun. Di umur 17 tahun. Itu baru sekali ke gereja atau udah berkali-kali? Baru sekali itu Oh, ke iya. gereja. Oh. Seumur hidup aku baru sekali ke gereja waktu itu. Oh gitu. Iya. Nah terus abis itu gimana? Langsung dibaptis atau gimana prosesnya? Belum, jadi awalnya tuh aku takut kayak ini bener nggak ya gitu, apalagi kan keluargaku non Kristen semua ya, kayak bener nggak ya gitu. Tapi papa bilang baca Alkitab aja terus kayak gitu. Aku nanya, tapi aku nggak ngerti. Nggak apa-apa, baca terus aja gitu. Sama papa disuruh baca terus, ya udah aku baca terus gitu. Terus lama-kelamaan tuh aku ngerasa kayak damai juga dengerin lagu rohani, baca Alkitab gitu. Nah setelah itu dibaptis gitu. Dibaptis tuh di Mei 2021. 2021 ya. Nah itu gimana prosesnya? Mama tahu nggak ketika Marsha dibaptis? Keluarga tahu nggak? Atau gimana? Enggak, jadi ini agak lucu sih karena aku bilangnya mau berenang. Kan bener dong, berenang kudus. Oh jadi mau dibaptis bilangnya alasannya pergi berenang gitu. Ya karena kan bawa baju ganti ya. Iya. Aku bilang, aduh alasan apa lagi nih gitu. Aha. Aku mikir gimana nih ya, berenang aja lah alasannya. Kan bener itu berenang. Iya, diselupkan gitu ya. Nah terus waktu Marsha setelah dibaptis ya, berarti udah rutin ke gereja dong ya. Iya. Terus gimana pas tahu keluarganya besar Marsha ini gimana? Mama pas tahunya itu kapan gitu? Jadi ini sebenarnya bagus juga sih, maksudnya aku lagi di Palembang pas itu, lagi di rumah sepupuku. Nah, aku nginep di sana lama banget dari Juni sampai September. Tadinya mau sampai tahun baru, tapi sepupuku ini mimpi ada orang jubah putih, laki-laki rambutnya panjang tapi mukanya nggak kelihatan, ngambil aku dari keluarga 3 hari berturut-turut. Mimpi yang sama Mimpi yang sama. sama sepupunya Marsha. Iya. Oh ya, luar biasa ya. Terus Padahal itu sepupuku itu muslimnya kuat banget ya, agamanya kuat banget. Tapi dia bisa mimpi seperti itu. Ya udah, akhirnya kan awalnya aku bingung ya. Aduh gimana nih, jujur nggak ya gitu. Terus udah ditanya ketemu- ke Marsha katanya. Iya. Ditanya. Iya ditanya. Ditanyanya gimana? Maksudnya saya mimpi kayak gini atau gimana tanyanya? Dek, kakak mimpi kayak gini. Oh. Ini apa dek maksudnya gitu? Sambil nangis. Terus aku blokirin semua keluarga kan di Instagram karena Instagram aku isinya Alkitab semua, ayat Alkitab. Nah, habis itu aku lupa kakakku ini punya tas akun Instagram yang jualan online gitu. Tas kan. Iya. Ketemulah Instagram aku.
Dia baca. Nah, aku tadinya mau nutupin lagi tapi udah nggak bisa kayaknya. Akhirnya aku bilang, aduh ini kayaknya kesempatan yang dikasih Tuhan untuk aku jujur gitu. Ya udah, akhirnya aku jujur. Dan di situ nih aku sempat disuruh sholat lagi. Iya. Iya, aku disuruh sholat lagi. Terus kamu sholat? Sholat karena rasa bersalah, tapi nggak ada rasa apa-apa. Iya. Ya udah, akhirnya aku pulang tuh. Awalnya kan Oktober, bahkan sampai Desember. Terus aku pulang tuh tanggal 24 September 2021. Aku ingat banget. Nah, aku pulang sampai rumah Pamulang, itu aku merasakan kayak ada perbedaan. Walaupun mereka menyambut aku ya dengan damai gitu, tapi mata mereka nggak bisa bohong, mereka kecewa. Dan bundaku adalah orang terakhir yang tahu. Oh, jadi mereka udah tahu nih ya dari Instagram itu ya. Cuman bunda belum. Iya, bunda belum tahu. Kan kangen dong ditinggal. Bunda ditinggal 3 bulanan. Ya udah, aku pelukan sama bunda. Nah, di situ kakak sepupuku ngeliatin aku sama bunda. Terus begitu masuk nih, bunda mau beresin koper. Bunda mau beresin koper. Sayang, ini kopernya bunda beresin ya. Oh, nggak usah bun, nggak apa-apa, biar anaknya aja gitu kan. Nah, Kenapa? Emang ada apa di koper? karena besok diusir. Oh, Marsha udah mau diusir. Iya. Tapi mama belum tahu. Iya, nah Oh. sampai akhirnya aku panggil bunda ke kamar. Bun, sini deh, aku cerita lah semua sejujur-jujurnya. Terus bunda nangis, bunda nyalain papa. Ini pasti gara-gara papa nih, gitu. Iya. Tapi kan aku bilang, bunda terserah deh, bunda menonjok aku juga nggak apa-apa, asal jangan suruh pindah lagi, aku nyaman di agama ini gitu. Nangis banget sampai akhirnya makan malam nih, makan malam aja tuh aku nggak nafsu nih. Iya, jadinya tuh kita malam itu disidang sama mama sama kakak. Mama ikut di sidang juga. Mama kan keluarga besar ya. Iya, di sidang kayak ditanya gitu. Nah, terus keluarga tuh ngiranya bunda tahu aku pindah. Oh. Padahal kan nggak tahu gitu. Iya, makanya di sidang sama mama juga ya. Terus malam itu aku diusir Malam itu sama juga. bunda. Iya. Sama bunda ya. Karena waktu itu Marsha umur berapa? 19 ya? Iya, 19. 19 tahun. Kalau diusir sendiri mungkin nanti ini makanya sama mama sekalian dia diusir sama keluarga besarnya ya. Nah, sekarang gimana kalau sekarang sama keluarganya gimana? Itu sekarang Marsha umur 22, berarti berapa tahun yang lalu? 3 tahun yang lalu 3 ya? tahun. Gimana? Udah sekarang sama keluarga? Udah bisa terima atau gimana? Kalau jawab udah bisa terima belum. Mereka masih tetap menghujat gitu. Tapi ada yang baik, beberapa, sebagian kecil yang baik gitu. Nah, terus waktu itu kan udah baikan lagi nih sama keluarga. Nah, terus bunda ketahuan pindah Kristus juga. Iya. Oh ya. Bunda, Iya. pindah Kristus juga, terima Tuhan Yesus. Oh, jadi akhirnya maksudnya mama diusir waktu itu, mama muslim ya kan? Iya. Terus akhirnya memutuskan untuk ikut Tuhan Yesus juga. Iya, untuk terima Tuhan Yesus juga kan. Nah, Ya. ketahuan. Iya, ketahuan juga. Dikata-katain kayak gini. Neraka jahanam tempat yang pantas buat lu gitu. Iya. Ya, udah Iya. biasa itu ya. Udah biasa kan itu, mungkin salib yang harus bener pikul atau gimana. Nah, terus ya udah gitu sampai sekarang aja terima Yesus. Sama bunda. Iya, Setiap minggu ke gereja ya. ke gereja. Ya, sekarang hubungannya sama papa juga udah baik ya. Iya, puji Iya. Tuhan. Terus sekarang tuh aku lagi kurang sehat juga.
Nah, gimana selama Marsha menjadi seorang Kristen, rajin ke gereja ya? Pokoknya aku lihat tuh Marsha itu jarang banget ke gereja ya, kecuali selama sakit ini ya. Nanti kita spill sakitnya ya. Tapi kita mau kenapa Marsha juga ngomongnya agak pelan gitu ya? Itu karena sakitnya. Tapi nanti kita omongin ya. Sekarang kita mau tanya dulu gimana selama Marsha Kristen itu gimana? Maksudnya duka dan sukanya itu gimana gitu? Sukanya itu aku ngerasa punya intimasi yang intim ya sama Tuhan gitu. Aku ngerasa kayak sama papa sendiri aja, mau ngobrolnya terus nyanyi. Ngerasa dekat gitu lah ya? Iya, ngerasa dekat. Iya benar. Terus baca Alkitab juga. Habis itu kebetulan papaku kan mantan guru sekolah minggu ya dulu. Aku tanya kadang, Pak ini maksudnya apa sih gitu. Jadi aku kayak belajar lagi Uni. Iya. Iya, terus aku ngerasa kayak kebesaran Tuhan tuh ada banget. Waktu di agama sebelumnya hidup aku datar-datar aja. Begitu ikut Tuhan Yesus, wah Tuhan kok begini ya, tapi aku percaya itu pasti ada maksud Tuhan. Dikasih pergumulan gitu ya. Yang saat ini juga ya Marsha kan baru aja selesai wisuda ya. Iya. Nah terus udah baru mau sibuk-sibuk nyari kerja, ternyata Marsha lagi sakit gitu. Sakitnya itu gimana? Marsha mau cerita atau itu gimana? Sakit? Boleh. Ya, silakan. Iya, jadi awalnya tuh dibilang aku anemia, HB ku rendah, 8,5 waktu itu. Akhirnya aku disuruh dirawat tuh. Aku dirawat 3 hari atau 4 hari gitu. Nah, terus habis itu udah terima transfusi 2 kantong darah. Iya. Karena HB-nya rendah ya. Iya. Jadi waktu itu darahku udah 10,5, tapi harusnya nggak pusing lagi dong, nggak kelengan lagi, jalannya nggak sempoyongan. Tapi kok masih sempoyongan? Aku pikir oh ini adaptasi darah baru kali. Begitu udah berapa minggu tuh, 2 minggu, 3 minggu, kok masih begini ya Tuhan gitu. Aku bertanya-tanya sampai akhirnya aku sekarang ikut terapi lagi. Terapinya tuh kayak terapi anak TK. Iya, karena sakitnya itu ternyata berhubungan dengan otak kecilnya gitu ya. Tapi karena dia Marsha pakai BPJS ya, BPJS-nya itu untuk apa? Iya, jadi karena aku pakai BPJS, nunggu MRI-nya tuh lama, Oktober. 2 bulan ya guys ya, 2 bulan. Marsha kan ngomongnya agak pelan ya, itu karena ada hubungannya dengan saraf dengan otak itu. Jadi biasanya kalau dia ngomong dia nggak pelan begini, dia biasa ngomongnya. Tapi karena memang makanya dia terapi ngomong, malah waktu itu agak cadel. Kalau sekarang ini kan udah mendingan ya, udah bisa ngomongnya udah lurus gitu. Tapi masih pelan gitu. Terus kalau jalan itu juga masih harus dipapah gitu, harus nggak bisa sendiri karena kalau misalnya dokternya menangani gitu ya, kan harus tahu dulu yang exactly-nya itu sakitnya apa. Tapi karena harus nunggu BPJS-nya yang 2 bulan lagi itu ya apa tadi namanya? MRI. MRI itu harus nunggu 2 bulan ya, karena itu kan mahal gitu ya, jadi dia harus nunggu, jadi belum bisa banget ditangani sama dokter. Jadi sekarang hanya terapi dulu dan hanya dikasih vitamin, karena mau dikasih obat belum tahu bener sakitnya itu apa sebelum di sebelum di MRI. Maaf ya guys. Gitu ya. Jadi apalagi ya,
Iya, jadi tuh dikasihnya obat kayak gitu kan, dikasihnya vitamin. Terus dulu kecil umur 2 tahun aku pernah jatuh juga. Jatuh geledak gitu, ada yang tahu nggak geledak? Gedebuk gitu kali. Geledak tuh kepala duluan jatuhnya. 2 tahun itu. Nah, begitu jatuh tuh aku katanya tengkoraknya retak, terus habis itu ada pendarahan di otak kecil. Nah, tapi waktu itu kan aku nggak bisa dioperasi, jadinya Karena tuh masih- disuntik. Ya, Iya, karena masih bayi kecil. ya kan. Kecil bukan. Nah, nggak diperiksa lagi. Mungkin ada hubungannya dengan itu gitu. Jadi makanya otaknya. Tapi sebelum ada hasil dari RMRI tadi itu, ya, jadi belum bisa ditangani apa persis obatnya. Jadi hanya dikasih vitamin sama terapi. Karena kan ini BPJS ya. Jadi BPJS tahu sendiri. Aku pakai BPJS sakit gigi nungguin sebulan dulu. Saya pingsan dulu nungguin 1 bulan ya kan. Jadi akhirnya harus bayar pakai duit pribadi. Nah, kalau sakit gigi paling lah berapa, 100-200 ya. Kalau RRI ini kan tapi emang aku tuh terkenal orangnya konyol gitu. RMI ini MRI ya, MRI ini mahal Bu ya, jutaan gitu ya. Jadi doain ya biar Marsha ini sembuh total, gak ada sakit penyakit gitu ya. Tapi kalau misalnya ada yang tergerak membantu Marsha juga biar gak nungguin 2 bulan lagi, ya boleh dibantu ke Marshanya langsung ya. Di bawah ini ada tuh BCA-nya, rekeningnya kalau ada yang tergerak ya gitu. Terus apalagi nih? Tapi aku merasakan kebesaran Tuhan loh Iya. di sakit ini. Jadi awalnya tuh aku ngomong bener-bener lambat, terbata-bata juga. Iya. Tapi kuasa Tuhan tuh memang nyata. Walaupun belum dikasih obat beneran ya, karena kan belum bisa dikasih obat karena kan belum tahu sakitnya itu apa sebelum ada hasil berbeda tadi itu ya. Maaf ya, dan nenek-nenek. Kita beda tipis ya Marsha ya. 27 kan unik. Ada 7 ya. Maksudnya di umur 27 gak nama-nama lagi. Ya gitu ya. Jadi Marsha ini baru tamat lulus kuliah, puji Tuhan ya, walaupun dia maksudnya diusir di umur berapa itu? Udah kuliah belum? 19. Udah Kuliah ya. Iya. Udah kuliah. Terus puji Tuhan dia udah lulus, sudah sarjana ya. Terus tapi baru mau kerja ya. Udah dapat sakit ini gitu. Ya, gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Maksudnya segala sesuatu pasti ada maksud dan tujuan Tuhan ya. Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi karena untuk kebaikan gitu. Iya. Apalagi Aku percaya ini tuh ada maksud Tuhan sebenarnya gitu. Dan ini udah kemajuan yang sangat pesat gitu, maksudnya. Aku udah bisa jalan sendiri walaupun pelan-pelan jalannya. Tadinya mah aku dipegangin. iya. Iya. Waktu aku jenguk ke rumahnya Marsha ya, kan aku sama mamanya ini kan ada loh, makanya aku bilang kan di gerejaku itu ada murtadin Betawi gitu, mamanya anaknya dulu masuk, habis itu karena mamanya Marsha ini memang Betawi asli, bahkan Betawi Arab gitu kan. Nah papanya Marsha ini memang orang Ambon, justru itu mereka dulu nggak jadi menikah karena beda agama. Waktu itu tuh kakeknya masih hidup, bapak dari mamanya Ustadz, jadi dia takut tuh nggak mau akhirnya mereka nggak nikah gitu. Baru tapi puji Tuhan ya sekarang dipersatukan lagi ya. Rencana Tuhan. Ya, rencana Tuhan luar biasa setelah 20 tahun kemudian gitu ya. Dulu ditolak gitu. Tapi ya mamanya mungkin belum mau bersaksi ya.
Iya. Ya karena mamanya, kalau anaknya dari dulu udah bersaksi, di gereja juga bersaksi ya, di Iya. gereja kita ya gitu. Jadi aku kenalnya di gereja gitu. Iya, iya. Iya, di gereja sama tapi sama nggak usah lah itu dibilang ya. Ya gitu, apalagi ya. Terus apa nih rencana Marsha nih? Rencananya aku pasti mau fokus sembuh dulu ya. Sembuh dulu ya. Ya, sembuh dulu ikutin ya. prosedurnya. Kalau misalnya puji Tuhannya sembuh, aku mau bersaksi juga tentang sakit aku ini. Siapa Iya. tahu orang banyak terberkati gitu. Iya. Nah ini yang aku maksud tadi. Tadi waktu aku ke jenguk Marsha ke rumahnya, itu dia ngomongnya lebih parah dari ini loh. Ini kan masih jelas ngomongnya, itu lebih cadel kayak anak kecil gitu. Tapi walaupun sekarang masih seperti itu, ya makanya kan mungkin karena belum ditangani dengan obat, karena harus menunggu hasil dari MR tadi. Maaf ya guys, memang susah. jadi harus itu gitu ya, harus nunggu itu dulu. Jadi setelah itu hasilnya itu udah pasti gitu. Yang kapsul itu loh guys, yang masuk gitu loh, kan mahal ya gitu. Jadi diinin semua tuh ya. Kalau ada susuk kelihatan tuh ada susuk. Nggak ada itu ceritanya, dia banyak susuk ya, kelihatan semua susuknya itu. Aduh, ada benda-benda asing yang ada di itunya. Itu aku lihat di YouTube. Tapi anak Tuhan nggak mungkin ada mungkin, susuk ya. ya. Gitu ya. Jadi ya gitu ya guys, kita fokus, kita doakan Marsha biar cepat sembuh, terus habis itu bisa jadi berkat di dalam keluarganya dan bisa kembali hubungannya baik sama keluarga. Dan Marsha ini teman anakku Lydia, sama-sama Murtadin, dia berdua. Iya. Sama-sama Murtadin. Lydia di umur 16 dia dibaptis. Marsha kalau Marsha Di umur 17 terima Tuhan Yesus. terima Tuhan Yesus di umur 17, tapi dibaptis umur 19 ya. Iya. Kalau Lydia itu terima Tuhan Yesus itu kalau dia baru mau masuk SMA itu 15. Iya, 15. Tapi di umur 16 lah dia baru dibaptis gitu. Ya makanya mereka kalau di gereja itu bertemu, udah dia akrab sama anakku, aku akrab sama mamanya gitu. Ya. Iya, jadi begitu. Dan pesan aku untuk di luar sana yang misalnya masih ragu-ragu, takut gitu, ini keputusan benar atau enggak, itu wajar. Tapi imannya jangan pernah gugur. Iya. Karena intimidasi ya itu ya. Aku awalnya begitu, kayak ini bener nggak ya, tapi setelah didapetin pergumulan, oh ini maksud Tuhan gitu, ada maksud di balik itu. Iya. Jadi jalanin aja. Iya, karena banyak loh ya di luar sana, apalagi ada yang berniat untuk meninggalkan Tuhan Yesus Iya. ya, yang udah dari lahir Kristen, terus mau berniat untuk meninggalkan Tuhan Yesus karena mungkin kok nggak ini. Nah ini kita berdua ya, contohnya berempat nih sama anak sama mamanya sama anakku, itu kita banyak loh yang kita harus korbankan ya, karena Iya. dia ini deket banget sama keluarganya yang Betawi. Ini dia dibesarkan secara Betawi, dan dia bahkan manggil kakak dari itunya mama ya kan, saking Iya. deket, mereka tuh deket banget gitu, dan mereka harus kehilangan itu gitu ya, demi Tuhan Yesus. Masa kalian yang udah dari lahir mau meninggalkan Tuhan Yesus gitu. Ya karena aku percaya sih, masa kita udah ngelepasin itu semua, Tuhan gak ngasih kita berkat gitu. Berkatnya itu gak perlu materi, keluarga baru. Iya, amin. Kita keluarga baru ya sayang. Iya. Setiap Natal kita selalu bareng ya. Ini aja kita udah merencanain lagi Natal tahun depan bareng lagi gitu. Iya. Iya. Jadi begitu, semoga yang nonton ini terberkati. Amin ya.
Oke, sekian ya kesaksian singkat dan buat memberkati aja. Ini cuman ada di kamar ya, cuman pakai HP, tetapi Marcel rindu buat bersaksi ya. Ya udah itu aja. Ya tadi kalau terberkati untuk membantu Marsha, siapa tahu nggak harus nungguin 2 bulan dulu untuk ke rumah sakit, boleh ke rekeningnya Marsha langsung ya kalau ada yang merasa terpanggil untuk memberkati gitu. Atau misalnya nanti ada juga lowongan-lowongan pekerjaan, tapi untuk saat ini kan belum bisa ya, dia harus sembuh dulu total dulu gitu. Tapi kalau nanti ada, boleh juga komen di bawah, oh di sini ada lowongan pekerjaan nanti buat Marsha gitu setelah sembuh gitu ya, boleh ya. Ya kita Tuhan saling sama-sama saling membantu gitu. Oke, terima kasih untuk yang boleh menonton ya channel Rita Jamal. Namanya Marshanda ini ya. Candela Satira. Marshanda Della Satira. Iya. Ya, oke. Rita Jamal. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Ya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus.